موت. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita bicara tentang secara detail tentang wakaf asuransi syariah, mari kita simak dulu pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Irfan Shauqi Baik berkaitan dengan dinamika wakaf kontemporer ya. Nah, mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BWI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai pengelolaan wakaf kontemporer di Indonesia, maka saya melihat ada 3 pendekatan yang selama ini digunakan di dalam memberdayakan aset-aset wakaf yang ada. Pendekatan pertama adalah pure social approach, yaitu pendekatan sosial murni, di mana aset wakaf yang ada digunakan murni untuk tujuan dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Tidak ada unsur profit atau kepentingan ekonomi di dalamnya. Banyak contoh terkait dengan pendekatan sosial murni ini, antara lain 3M, masjid, makam, dan madrasah. Banyak ya, kalau kita bicara dalam konteks madrasah, yang pendiriannya itu diinisiasi dengan tujuan-tujuan yang sifatnya sosial. Kemudian yang kedua adalah pendekatan yang disebut dengan socio-economic approach, atau pendekatan yang mengkombinasikan antara aspek sosial dengan aspek ekonomi. Inilah yang kita kenal dengan istilah wakaf produktif. Bagaimana kemudian kita mengelola aset wakaf yang ada, bukan hanya dengan pendekatan yang sifatnya sosial, tapi juga ada unsur-unsur pendekatan yang sifatnya ekonomi dan bisnis. Ada pola skema investasi yang dikembangkan, yang dilakukan, dimanfaatkan, sehingga aset wakaf yang ada itu memiliki nilai ekonomis, memberikan manfaat ekonomi yang ini bisa kemudian digunakan untuk kepentingan para penerima manfaat atau mauquf alaih. Sementara pendekatan yang ketiga adalah financial hybrid approach, yaitu pendekatan yang mengkombinasikan antara instrumen keuangan sosial syariah, yaitu wakaf, dengan instrumen keuangan syariah yang komersial. Contohnya yang sekarang berkembang adalah kombinasi antara wakaf dengan asuransi. Kita mengenal istilah wakaf polis asuransi, maupun juga yang sekarang berkembang adalah kombinasi antara wakaf dengan sukuk, di mana kita sudah mengetahui bahwa Indonesia sejak tahun 2020 yang lalu sudah memperkenalkan satu produk yang disebut dengan cash wakaf link sukuk, yang diterbitkan dalam 2 jenis bentuk cash wakaf link sukuk, yaitu sukuk wakaf yang menyasar investornya atau wakifnya adalah institusi, maupun sukuk wakaf retail yang menyasar individu sebagai investor atau wakifnya. Nah, pendekatan baik model yang kedua socio-economic approach maupun yang financial hybrid approach pada dasarnya merupakan upaya kita untuk mengembangkan aset wakaf ini agar dia memiliki dampak ekonomi yang sangat besar. Yang ini bukan hanya dirasakan oleh umat saja, tetapi juga dirasakan oleh seluruh bangsa dan negara ketika pengembangan kedua pendekatan ini dilakukan secara masif, secara terencana, dengan pendekatan dan perencanaan yang baik. Nah, karena itu sahabat BWI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang saatnya buat kita untuk terus mendorong dan memperbesar pengelolaan aset wakaf, baik dengan pendekatan socio-economic approach maupun juga dengan financial hybrid approach. Karena di situ ada impact atau dampak multiplier yang sangat luar biasa. Dia bisa menggerakkan sisi demand atau permintaan dari perekonomian. Dia bisa menggerakkan sisi supply dari perekonomian. Pendeknya, ekonomi akan tumbuh dan berkembang, dan pada saat yang sama, dia bisa menjamin adanya aliran kekayaan yang ditimbulkan dari proses pengembangan secara produktif ini, yang hasilnya bisa dimanfaatkan oleh para mauquf alaih. Dengan kata lain, wakaf bisa menjadi instrumen yang menjamin tegaknya keadilan dalam sistem ekonomi. Mudah-mudahan dengan semangat berwakaf yang terus kita dorong ini, dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan secara produktif yang terus kita lakukan, mudah-mudahan manfaat wakaf bisa semakin optimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian disampaikan oleh Ustadz Irfan Souki Bey yang merupakan anggota komisioner dari Badan Wakaf Indonesia Pusat, di mana beliau menyampaikan ada 3 pendekatan dalam pemberdayaan aset wakaf itu. Yang pertama pure social approach, yaitu misalnya masjid, makam, madrasah gitu ya. Kemudian ada namanya social economic approach, ini adalah mengkombinasikan antara sosial dan ekonomi, yang contohnya wakaf produktif. Kemudian ada juga yang financial hybrid approach, yaitu mengkombinasikan ya aspek zakat infak sedekah atau Islamic social finance dengan ya Islamic commercial finance, yaitu perbankan syariah, asuransi syariah, sukuk, investasi dan macam-macamnya. Nah, termasuk di antaranya adalah wakaf asuransi syariah, termasuk di antara cash wakaf link sukuk. Nah, ya, ini namanya financial hybrid approach. Nah, pada malam hari ini ya Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah bahas tentang pure social approach ya dengan wakaf melalui uang, ada social economic approach ya dengan wakaf uang gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan bicara financial hybrid approach, yaitu wakaf asuransi syariah. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Ya ternyata Bapak Ibu sekalian, bagian dari the miracle of wakaf itu adalah ya bagaimana Bapak Ibu harapannya ya dengan wakaf ini kita memiliki namanya kebaikan yang sempurna. Seperti yang disampaikan ya dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bil alim. Nah, dalam surah Ali Imran ini disampaikan bahwa kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu kita itu diminta untuk berwakaf itu yang terbaik yang kita cintai lah, kira-kira begitu ya. Nah, ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Nah, albir ya kebajikan yang sempurna itu apa? Ya ternyata kebajikan yang sempurna itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir. Berarti kita tuh tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna atau surganya Allah sebelum kita menafkahkan sebagian harta yang kita cintai, yaitu dengan wakaf itu tadi. Nah, maka harapannya kita bisa memiliki wakaf terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya pastinya ya setiap kita ingin memiliki tadi ya wakaf yang terbaik sesuai dalam surat Ali Imran ayat 92 ini. Terus pertanyaannya bagaimana nih ya caranya ya kita bisa memiliki wakaf terbaik ini? Ya kan pastinya setiap kita ingin ya memiliki wakaf yang terbaik. Nah, bagaimana solusinya ya Bapak Ibu sekalian? Nah, sekarang sudah ada sebuah solusi namanya wakaf asuransi syariah, yaitu adalah sebuah solusi kita bisa berwakaf terbaik dengan kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, akhirnya bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, apa itu wakaf asuransi syariah? Jadi wakaf asuransi syariah itu adalah sebuah metode saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagai upaya kita menyempurnakan amal dengan wakaf terbaik. Ya, dengan menggunakan apa? Instrumen asuransi jiwa syariah. Ya, sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016. Nah, bagaimana sambutan dari Ketua Badan Wakaf Indonesia Pusat berkaitan tentang program wakaf asuransi syariah ini? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhir-akhir ini pertumbuhan tentang wakaf ini luar biasa. Kita tentu sangat bersyukur karena instrumen tentang kesejahteraan, keharkatan, PWI, Badan Wakaf Indonesia, yaitu ingin mengajak pada
seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk bersama-sama membangkitkan dunia perwakafan. Derivasi tentang produk wakaf juga semakin ragam, mulai dari wakaf yang sifatnya konservatif, yaitu untuk masjid, untuk musola, untuk permakaman, dan seterusnya. Juga ada wakaf yang sifatnya menghasilkan atau wakaf produktif, meskipun sebenarnya seluruh wakaf itu harus produktif. Karena esensi dari perwakafan itu adalah bendanya, aset atau harta wakaf itu tetap dia harus bersifat abadi. Yang bisa dimanfaatkan itu adalah hasil dari pengelolaan itu. Derivasi produk wakaf pun juga sangat beragam, mulai dari wakaf uang sampai dengan yang sekarang ini kita ingin bahas lebih mendalam nantinya, yaitu wakaf asuransi. Tentu konteksnya adalah syariah. Dewan Syariah Nasional pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf di bidang asuransi ini boleh tidak melanggar peraturan dan perundangan. Oleh karena itu kami ingin mengajak pada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya Bapak Ibu sekalian, ya jadi itu ya, jadi program wakaf asuransi syariah ini juga menjadi bagian ya dari rekomendasi dari BWI ya, Badan Wakaf Indonesia Pusat, sehingga harapannya ini bisa menjadi ya solusi ya bagi umat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bicara wakaf asuransi syariah, maka karena ini menggunakan instrumen asuransi syariah, maka kita akan bahas di awal yaitu bagaimana tentang asuransi syariah itu sendiri. Nah, karena yang namanya wakaf kan harus dari sesuatu yang baik, sesuatu yang halal. Nah, pertanyaannya asuransi syariah ini halal nggak? Boleh nggak? Nah, itu yang kita akan bahas pertama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga kalau ada pengertiannya, apa sih pengertian dari asuransi syariah itu sendiri? Nah, asuransi syariah itu ya Bapak Ibu pengertiannya adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariah. Ya, sesuai dengan fatwa DSN MUI ya, terutama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berkaitan tentang hal ini ya Bapak Ibu sekalian, apa saja landasan hukum dari asuransi syariah itu? Nah, kita bisa lihat di dalam untuk landasan hukum di Al-Qur'annya yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah amat ya berat siksanya. Nah, jadi konteks dari asuransi syariah itu adalah saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, karena konsep dasarnya adalah saling tolong menolong. Kemudian kita bisa lihat dalam surat Al-Hasr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah, nah di sini ya, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau masa depan akhirannya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini dalam surat Al-Asr ini kembali ya Bapak Ibu, kita disuruh ya melihat apa yang kita perbuat untuk hari esok. Nah, jadi bagaimana kita merencanakan hari esok kita. Dan ini juga dikaitkan dengan ketakwaan ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya juga dalam surat An-Nisa ayat 9 disampaikan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggal ya orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka itu anak-anak yang lemah.
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah bertakwa kepada Allah. Nah, hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Nah, maka di sini juga sama ya, bagaimana harapannya setiap kita memperhatikan jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita tuh dalam keadaan lemah. Nah, maka di sini juga dikaitkan dengan ketakwaan. Nah, inilah bagian ya dari landasan hukum ya asuransi syariah itu dari sisi Al-Qur'an. Berikutnya kita bisa lihat landasan hukum dari hadis Rasulullah. Dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, ya, maka Allah akan melepaskan kesulitannya ya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Artinya Bapak Ibu sekalian, dalam konteks asuransi syariah itu kan konteksnya itu adalah kita membantu ya, soal konteksnya saling tolong menolong. Kita membantu saudara kita ya saat di dunia ini. Ya. Maka ya Bapak Ibu, ternyata ini dalam proses kita mengikuti asuransi syariah itu, ketika kita saling bantu membantu, saling tolong menolong, ya, maka di situ Allah akan menolong kita nanti di hari kiamat. Wah, ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang jarang diketahui kita ya Bapak Ibu, bahwa ketika kita mengikuti program asuransi syariah itu, bahwa kita sedang membantu saudara kita. Dan ketika kita membantu saudara kita, maka kita akan dibantu oleh Allah di hari kiamat nanti. Dan Allah akan selalu menolong orang yang suka menolong saudaranya. Nah, bisa jadi di dunia Bapak Ibu dengan mengikuti konsep dari asuransi syariah itu, saling tolong menolong, saling takaful di antara kita, maka Allah juga akan menolong kita, ya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini ya Bapak Ibu yang harus sama-sama kita pahami. Kemudian berikutnya landasan hukum ya asuransi syariah yang sifatnya hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransi syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 21 tahun 2001. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikut ini kita akan dengar seperti apa sih asuransi yang diperbolehkan itu. Ya, dari Ustadz Imam Ami Nurbait. Mari kita simak bersama. Apa hukumnya asuransi? Misal asuransi hari tua atau asuransi pendidikan anak. Asuransi yang mubah itu cuma dua. Asuransi yang mubah cuma dua. Kalau dia mengikuti konsep seperti ini, maka hukumnya boleh. Pertama, asuransi yang mantap. Mantap itu mangan tabungan. Sehingga apa yang didapatkan oleh anggota sama dengan premi yang pernah dibayarkan. Karena itu pada saat anggota ini bayar asuransi, niatnya murni nabung. Kemudian dikumpulkan, terus nanti di akhir dikasihkan. Persis sesuai dengan nilai premi yang dibayarkan. Ini asuransi mantap ya. Makan tabungan. Yang kedua, asuransi sosial, asuransi iuran. Sebagai contoh, misalnya dalam sebuah RT atau dalam sebuah kampung, di situ ada iuran 5.000 per bulan untuk iuran kematian. Sehingga nanti kalau ada salah satu di antara warga kampung ini yang meninggal dunia, maka dana ini akan disalurkan ke mereka yang meninggal dunia sebagai bentuk santunan. Baik. Kira-kira kalau misalnya Anda terlibat di sana, Pak, ikut Pak, itu Pak, lumayan Pak, nanti kalau dapat 500.000. Bayarnya cuma berapa? 5.000. Kira-kira ketika Anda ikut, baik saya tak ikut, kemudian kita bayar 5.000. Terus arah para muga-muga ulang depan aku sing entuk. Ada kayak gitu? Ada apa? Ada ya? Berarti arah bojone mati kan gitu ya. Aku sing entuk kan berarti bojone sing mati. Itu kalau istrinya tahu ngamuk. Karena itu hadirin makan Allah, pada saat orang ini bayar 5.000, apa harapan dia? Semoga dana ini bisa dimanfaatkan oleh
mereka. Nah, itulah yang disebut dengan asuransi sosial. Praktek ini pernah dilakukan di zaman Nabi SAW oleh Bani Asy'ari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah memuji orang-orang Asy'ariyun. Orang-orang Asy'ariyin itu kalau kekurangan makanan, mereka mengumpulkan sisa-sisa makanan di dalam sebuah kain, lalu dicacah-cacah. Setelah itu dibagi rata. Sehingga mereka ada yang ngasih setengah roti, ada yang seperempat roti, ada yang satu roti, ada yang cuma secuil kecil. Pada saat bayar nggak sama, padahal pada saat menerima sama. Dan ini diizinkan oleh Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, fa'ana minhum wa hum minni. Saya bagian dari mereka dan mereka bagian dari saya. Sehingga Nabi SAW membolehkan yang seperti ini. Inilah yang jadi dalil oleh para ulama prinsip asuransi yang sosial, yaitu asuransi yang niat dari awal untuk beramal, bukan dalam rangka untuk mencari keuntungan. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian, sangat jelas bahwa konsep asuransi syariah yang diperbolehkan itu konsepnya seperti iuran RT. Jadi kita iuran setiap bulan, yang nanti dana itu akan menjadi dana milik bersama ya warga RT, yang nanti ini digunakan untuk apa? Saling ta'awun, takaful di antara warga RT ya, sehingga ini diberikan kemanfaatannya untuk kebersamaan. Nah, jadi sifatnya adalah ta'awun, takaful ya di antara peserta. Nah, itu nanti kita bahas secara detail ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, hal ini juga diperkuat ya dengan fatwa DSN MUI tentang asuransi syariah, yaitu fatwa nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana berikutnya pendapat dari ya anggota DSN MUI ya kenapa asuransi syariah itu diperbolehkan? Mari kita simak bersama. Lalu bagaimana dengan asuransi syariah ya Ustaz? Ya. Karena sekarang berkembang banyak ya. Bisa tolong dijelaskan. Ya. Jadi asuransi syariah itu menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI juga standar syariah internasional AWIFI dibolehkan, bahkan menjadi alternatif atau pilihan dari asuransi yang ada. Nah, apa alasan bahwa asuransi syariah itu dibolehkan? Juga karena dua hal. Yang pertama adalah bahwa premi yang dibayarkan oleh peserta itu bukan menjadi harga beli, tetapi itu sebagai ta'awun atau hibah dari setiap pemilik premi kepada kelompok peserta asuransi. Sehingga seluruh total premi yang terkumpul itu bukan lagi menjadi milik perusahaan, tetapi menjadi milik bersama, milik kelompok peserta asuransi. Nah, dengan skema ini, maka andaikan terjadi surplus underwriting, maka si peserta tersebut tidak terzolimi karena ia telah menghibahkan preminya kepada kelompok peserta asuransi. Pun kalaupun terjadi defisit underwriting, pun tidak ada yang terzolimi karena semua pemilik premi atau peserta asuransi syariah itu sudah menghibahkan preminya sehingga menjadi milik kelompok peserta asuransi. Nah, yang kedua, penempatan preminya oleh perusahaan asuransi itu juga tidak boleh ditempatkan di usaha konvensional, tetapi ditempatkan di usaha-usaha yang halal seperti deposito bank syariah ataupun sukuk, yang keduanya dibolehkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan dua skema ini, maka diharapkan unsur gharar pun tidak terjadi, sehingga terhindar dari hadis Rasulullah SAW. Naha Rasulullah SAW anil gharar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya Bapak Ibu sudah sangat jelas. Nah, berikutnya kita akan bahas ya, apa itu perbedaan antara asuransi syariah dengan konvensional, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dalam konsep asuransi konvensional itu konsepnya itu ada namanya risk transferring.
Ya, jadi konsepnya asuransi konvensional itu risk transferring, yaitu kita mentransfer risiko. Yaitu konsep asuransi di mana perusahaan itu menerima premi dari peserta ya sebagai kompensasi ya terhadap risiko ya kepadanya. Artinya premi tersebut ya premi yang diberikan itu ini kemudian menjadi apa? Menjadi diakui sebagai milik perusahaan. Nah, jadi akadnya itu jual beli ya, mentransfer risiko. Tertanggung peserta ini apa ya istilahnya membeli ya, istilahnya yang istilahnya yang ditawarkan ya untuk menanggung risiko tertanggung itu. Nah, dengan membelinya dengan apa? Membayar premi. Sehingga premi yang dikeluarkan ini akan menjadi milik perusahaan. Nah, kemudian ketika terjadi klaim, ya, maka perusahaan yang akan mengeluarkan untuk diberikan kepada tertanggung. Nah, kayak gitu. Nah, ini konsep ya dari risk transferring. Nah, kenapa ini tidak diperbolehkan ya atau kalau istilahnya mengandung yang namanya unsur gharar dalam asuransi konvensional, yaitu adalah keadaannya akan menjadi rancu ya karena kita tahu ya berapa yang akan kita terima sejumlah uang pertanggungannya itu, tapi kita tidak tahu yang akan dibayarkan ya untuk jumlah seluruh preminya karena hanya Allah tahu kapan kita meninggalnya. Nah, sehingga di sini ada apa ya ketidakjelasan. Nah, tadi gorornya itu rancu ya antara akadnya di antara kan jual beli ya tafsirnya jual beli antara yang apa mengikuti programnya pesertanya dengan apa namanya perusahaannya. Kalau misalnya peserta baru iuran apa per bulannya baru sedikit ya kemudian sudah klaim maka yang untung pesertanya perusahaannya rugi. Nah, tapi kalau pesertanya bayarnya utuh tapi belum klaim gitu nggak klaim maka yang untung perusahaannya. Nah, jadi ada aspek ketidakjelasan di situ. Nah, makanya di sini masuk juga kategori maisir ya. Jadi ada perjudiannya tadi ya karena tidak kejelasan atau karena unsur gorornya ini. Nah, makanya ini yang kenapa dalam konsep di asuransi konvensional itu tidak diperbolehkan karena tidak ada kejelasannya. Nah, terus bagaimana perbedaannya dengan asuransi syariah? Ya, konsep asuransi syariah. Nah, dalam konsep asuransi syariah itu konsepnya adalah namanya risk sharing. Ya, artinya berbagi resiko. Nah, namanya risk sharing ya, berbagi risiko. Yaitu apa? Yaitu di antara peserta ini saling tolong-menolong. Ya, untuk membagi bersama risiko yang akan dihadapi dengan mengumpulkan sejumlah premi yang di dalamnya terdapat dana tabaru. Ya. Nah, perusahaan itu hanya bertugas sebagai wakilnya ya untuk mengelola dana peserta tersebut. Namun dia mendapatkan ujroh atas jasanya dan bagi hasil dari investasi dana tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, inilah perbedaannya ya. Jadi kalau dalam konsep asuransi konvensional tadi ada terjadi transaksi jual beli ya di antara peserta dengan pengelola. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau dalam konsep asuransi syariah adanya risk sharing, berbagi risiko di antara siapa? Di antara peserta. Ya, di mana perusahaan ini bukan pemilik dana, tapi perusahaan ini hanya sebagai pengelola. Pemilik dananya siapa? Para peserta ini. Yang dana ini dikumpulkan masuk menjadi namanya dana tabaru, yaitu dana saling tolong-menolong, dana kebaikan tolong-menolong, ta'awun ya di antara peserta. Nah, jadi ini ya, dan itulah yang kenapa ini sama persis seperti iuran RT. Tadi kalau Ustadz Ami ya mencontohkan seperti iuran RT. Bagaimana kan kita setiap bulan misalnya ikut iuran RT, dana itu akan masuk menjadi dananya RT atau dana kebaikan untuk RT. Nah, ketika di antara ya warga RT ini mendapatkan musibah, maka nanti akan dikeluarkan ya kalau istilahnya itu dana santunan ya dari RT. Nah, untuk para anggota RT. Nah, dan dana ini bukan milik pengurus RT dan pengurus RT itu fungsinya hanya sebagai
pengelola, ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini konsepnya sama persis, sehingga ketika terjadi klaim itu tidak ada yang dirugikan. Kenapa? Karena para pesertanya itu kan niatnya adalah hibah ya untuk kebajikan, dan memang niatnya adalah tolong menolong di antara mereka. Nah sehingga kalau ada yang sakit, ada yang kecelakaan ataupun ada yang meninggal, dana inilah yang diambil. Bagi perusahaan tidak ada ruginya. Kenapa? Karena dalam konteks ini uang yang diambil bukan uang perusahaan, tapi adalah uang tabaru tadi, uang peserta. Nah, konteksnya perusahaan itu akadnya dengan peserta itu namanya akad wakalah berujroh, yaitu peserta itu diberi kuasa untuk mengelola dana itu, nah, di mana nanti perusahaan akan mendapatkan ujroh ya dari mengelola dana para peserta ini. Nah, itu ya jadi perbedaannya di situ ya Bapak Ibu. Sehingga dengan konsep berbagi resiko ini, maka tidak ada yang diuntungkan. Nah, inilah keindahan ya konsep Islam ya, yaitu saling ta'awun, takaful ya di antara kita. Nah, ini ya Bapak Ibu perbedaannya asuransi syariah dan konvensional. Nah, kemudian apa itu dana tabaru? Tabaru itu adalah sumbangan ya. Dalam definisi Islam itu hibah ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita keluarkan dana ini hibah, bahkan ini bisa juga jadi sedekah. Kenapa? Karena dana kita ini akan digunakan untuk saling tolong menolong di antara peserta. Nah, jadi akad kontraknya ya di mana peserta adalah pihak yang menanggung resiko bersama, bukan perusahaan yang menanggung resiko. Kalau konvensional perusahaan. Nah, gitu. Pengelola atau operator perusahaan bukanlah pemilik dana, tapi hanya sebagai pengelola. Dan pengelola tidak boleh menggunakan dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta. Nah, sehingga dengan konsep ini, unsur gharar, maisir ini hilang. Maka konsep asuransi syariah ini sudah dikeluarkan fatwanya oleh DSR MUI, diperbolehkan ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikut bagaimana tanggapan dari Ustadz Didin Hafidudin berkaitan dengan konsep asuransi syariah ini. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salah satu tujuan utama dari syariat Islam adalah untuk menarik maslahat yang sebesar-besarnya, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa, dunia dan akhirat. Bahkan ada satu kaidah yang mengatakan, di mana terdapat kemaslahatan, di situ syariah. Aina ma wujidat al-maslahat fa fihi syariah. Dalam bidang muamalah, peletakan unsur maslahat menjadi sesuatu yang sangat penting. Misalnya, dalam salah satu lembaga keuangan syariah yang bernama asuransi atau at-ta'min, at-tadamun, at-takaful dalam bahasa Arab. Asuransi ini adalah ingin mengajak kepada para peserta, kaum muslimin, orang-orang yang beriman untuk mendesain masa depan itu sesuai dengan kemaslahatan. Kenapa? Karena memang diperintahkan oleh ajaran Islam bahwa kita harus mempersiapkan terhadap masa depan yang berkaitan dengan diri kita, materi kita, harta kita, anak keturunan kita. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah menjelaskan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaknya setiap orang dia harus merasa khawatir kalau meninggalkan anak-anaknya di masa depan dalam keadaan lemah pendidikannya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, maupun juga lemah visi dan misi kehidupan. Oleh karena itu sekali lagi maka kita diperintahkan untuk mempersiapkan masa depan. Salah satu alat yang sangat penting dalam ekonomi syariah itulah dia asuransi syariah. Karena itu marilah kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa sebenarnya asuransi syariah itu mengajak kepada kemaslahatan, dan insya Allah jika kita melakukannya, jika kita merupakan bagian dari asuransi syariah, maka akan terjadi kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan kemaslahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya Bapak Ibu sekalian, ada kata-kata yang menarik sekali, yaitu ya di setiap ya kemaslahatan itu adalah syariah. Nah, dan di dalam konsep asuransi syariah ini di dalamnya penuh dengan kemaslahatan ya Bapak Ibu. Inilah bagian dari keindahan Islam.
bagian dari syariah itu sendiri ya Bapak Ibu. Oke, itu ya berkaitan tentang asuransi syariah. Nah, berarti kita sudah clear ya Bapak Ibu sekalian, asuransi syariah sudah clear ya, diperbolehkan secara syariah dan bahkan dianjurkan ya Bapak Ibu, karena ini konsepnya kita saling tolong menolong. Bahkan dengan kita tolong menolong ini, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik di dunia maupun di akhirat ya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana tadi dengan konsep wakaf asuransi syariah? Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep wakaf asuransi syariah ini adalah sebuah konsep ya, di mana ini akan memberikan solusi kepada kita. Yaitu solusi bagaimana kita bisa memiliki impian, suatu saat kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, jadi ini sebuah solusi bisa mewujudkan impian kita, bagaimana kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, bagaimana konsepnya? Ya, mungkin sekarang kita kalau langsung 1 miliar, itu mungkin kalaupun punya uangnya sayang kita ya, kayak gitu ya. Tapi kalaupun punya uangnya sayang, tapi banyaknya kita belum punya uangnya, itu masalah kita. Tapi kita punya impian. Nah, ya Bapak Ibu bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Makanya kita punya komunitas namanya komunitas wakaf 1 miliar. Nah, kita ingin Bapak Ibu memiliki impian bisa berwakaf 1 miliar. Sekali aja dalam kehidupan kita. Nah, terus gimana caranya? Ya, kita bisa awali dengan iuran dulu setiap bulan. Nah, ya kita iuran dulu deh setiap bulan. Berapa misalnya? Misalnya contohnya ini ya 1 juta per bulan selama 60 bulan. Nah, ini untuk umurnya ya. Nanti perhatikan umurnya, contohnya ini umurnya 14 tahun. Nah, gitu. Nah, akadnya apa iuran itu? Akadnya tabaru. Iuran hibah tolong menolong kebajikan ya. Iuran hibah kebajikan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil tanpa unsur riba. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, iuran yang kita keluarkan setiap bulan ini ya akan masuk ke namanya dana tabaru. Seperti yang kita bahas tadi dalam konsep asuransi syariah, dana ini akan menjadi dana tabaru. Yang dana tabaru ini digunakan untuk saling ta'awun, takaful di antara peserta seperti halnya iuran RT tadi. Nah, ketika kita mengikuti program ini sesuai dengan akadnya, ya, ketika kita meninggal, maka kita akan mendapatkan santunan. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapatkan santunan. Berapa santunannya? Misalnya 2,2 miliar santunannya. Nah, dari santunan 2,2 miliar ini sesuai dengan akadnya, nanti ya kalau dalam konsep wakaf asuransi syariah ada namanya wa'ad. Wa'ad itu janji untuk berwakaf. Nah, di dalam janji berwakaf itu ya maksimalnya sesuai dengan fatwa DSN MUI kita bisa wakafkan santunan kita itu maksimal berapa? Maksimalnya 45%. Nah, sehingga kalau 45% dari 2,2 miliar, maka yang kita wakafkan berarti 1 miliar. Maka Bapak Ibu dengan konsep wakaf asuransi syariah ini, ternyata kita bisa mendapatkan solusi, kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Ya Bapak Ibu. Wah, Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Maka ingat, ini menjadi solusi kita menjadi husnul khotimah. Kenapa? Karena amalan kita yang terakhir itu adalah amalan terbaik kita, yaitu apa? Amalan wakaf yang dia sudah tersistem. Ketika kita meninggal langsung kita wakaf 1 miliar. Masya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi tiket kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya Bapak Ibu konsep yang sangat luar biasa. Nah, menariknya yang 55% tetap ya untuk santunan untuk ahli waris ya. Sehingga di sini benar-benar dunia akhirat ya Bapak Ibu, memberikan kemaslahatan. Ya, kenapa memberikan kemaslahatan? Pertama adalah memberikan kemaslahatan bagi kita. Kenapa? Karena harta yang dibawa mati itu bukan harta waris, tapi harta wakaf, harta sedekah. Nah, dengan konsep ini kita dapat kemaslahatan, kita bisa berwakaf. Ya. Yang kedua, kemaslahatan yang kedua Bapak Ibu sekalian, wakaf yang Bapak Ibu yang kita berikan ini nanti ini akan dikelola oleh nazir ya, yang dikelola oleh nazir dan kemanfaatannya untuk nazir oleh nazir ini kemanfaatannya untuk mauquf alih dan itu untuk umat, kesejahteraan umat. Jadi kemaslahatan juga untuk umat. Dan berikutnya juga kemaslahatan untuk ahli waris. Nah, makanya konsep wakaf asuransi syariah ini memberikan kemaslahatan yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, program ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi, manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian dari sisi fatwa. Nah, pertanyaannya berikutnya, kenapa ya keluar fatwa ini? Ya, maka kita simak langsung dari Ustadz Oni Syahroni ya, berkaitan tentang landasan ya hukumnya kenapa dikeluarkan fatwa nomor 106 tahun 2016. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memperkenankan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah bahwa apabila ada seseorang atau entitas mewakafkan manfaat tersebut di asuransi jiwa syariah, maka itu berarti janji untuk berwakaf. Dan janji ini harus dipenuhi dan mengikat. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang janji atau wa'ad dan sebagaimana pendapat Ibnu Syubrumah. Kriteria yang kedua adalah bahwa wakaf ini harus mendapatkan persetujuan dari calon penerima manfaat dan ahli waris. Karena salah satu kriteria wakaf, manfaat atau aset wakaf tersebut itu harus menjadi milik penuh pewakaf. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur milkiyah dan kepemilikan ini, maka persetujuan dari calon ahli waris dan calon penerima manfaat itu harus terpenuhi. Dan yang ketiga adalah bahwa manfaat yang akan diwakafkan tersebut itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total manfaat investasi dan tidak boleh melebihi 45% dari total manfaat asuransi. Rambu-rambu yang ketiga ini sesungguhnya ingin terhindar dari cacat ridho atau perselisihan antara ahli waris dengan penerima manfaat, dengan nazir, dengan pihak asuransi. Mudah-mudahan dengan ketiga kriteria ini, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi telah comply dan patuh dengan syariah atau fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian dari Ustadz Oni Syahroni yang kebetulan juga beliau sekarang menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah untuk BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dari hal ini, inilah namanya the miracle of wakaf. Apa itu the miracle of wakaf? Ya, bahwa dengan konsep wakaf asuransi syariah, ini adalah menjadi solusi ya Bapak Ibu, ya kita memiliki solusi menuju husnul khotimah. Ya, sesuai dalam surah Al-Munafikun ayat 10 disampaikan, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, dan dia menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini Allah memberikan pelajaran sangat besar bagi kita, bahwa Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa ada seorang yang sudah waktunya meninggal, tapi dia minta meninggalnya itu ditunda kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika minta ditunda ini dengan waktu yang dikit itu, dia nggak mau ngapain nih? Nah, gitu ya. Proposal apa yang dia akan berikan kepada Allah agar dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata bukan umroh, haji, sholat, Bapak Ibu sekalian. Ya, proposal yang beliau sampaikan apa? Ternyata yang disampaikan adalah sedekah, ya, atau bisa juga wakaf. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, inilah sebuah pelajaran penting bahwa ternyata sedekah, wakaf ini akan menjadi solusi kita bisa mendapatkan surganya Allah SWT. Dan luar biasanya dengan konsep wakaf asuransi syariah ini semuanya kita sudah rencanakan, ya, sudah kita siapkan.
Sehingga suatu saat kita meninggal, kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang seperti dalam surah Al-Munafikun ini, yang dia menyesal ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ya waktunya sudah habis, ternyata dia belum melakukan apa-apa, belum menyiapkan bekalnya. Nah, dengan konsep wakaf asuransi syariah ini kita siapkan ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana gambarannya? Misalnya kita mengikuti programnya ini, misalnya 1 juta setiap bulan selama 60 bulan, yaitu 5 tahun. Berapa manfaat meninggalnya, Bapak Ibu sekalian? Misalnya 2,2 miliar, yang 45% kita wakafkan, 45% ya, yaitu 1 miliar, yang 50% 1,2 miliar untuk ahli waris. Nah, ini sejalan juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah disampaikan, ya ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas? Maka Rasulullah langsung menjawab, yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian. Itulah manusia yang paling cerdas, Bapak Ibu. Masya Allah, ya Bapak Ibu. Inilah konsep dari ya wakaf asuransi syariat. Inilah jawaban ya dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini sudah ada jawabannya sekarang. Dengan konsep wakaf asuransi syariah, maka kita sudah mempersiapkan ya Bapak Ibu sekalian, kematian kita ini menjadi kematian yang terbaik dengan wakaf yang terbaik. Karena ya harta yang dibawa mati bukan harta waris, tapi harta yang dibawa mati itu adalah harta wakaf ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hal yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Makanya nih pertanyaannya Bapak Ibu sudah punya belum ini ya? Nah, jangan-jangan belum punya ya. Maka kalau belum punya ya pastikan Bapak Ibu memiliki ya wakaf asuransi syariah ini untuk bekal akhirat kita. Karena kita tidak tahu ya kapan ya kita meninggal. Nah, program wakaf asuransi syariah ini ya Wakaf Mulia Institute bekerja sama ya dengan Generalis Syariah. Ya, ini adalah sebuah perusahaan asuransi syariah yang untuk perusahaannya ini sudah berdiri sejak 1831. Ya, nah untuk unit syariahnya di Indonesia sejak 2018. Ya, unit syariahnya di Indonesia sejak 2018. Ya ada di 50 negara. Ya, perusahaannya ini perusahaan internasional, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di Indonesia asetnya 7 triliun, ya, sudah membayar klaim itu 627 miliar, ya, kemudian RBC-nya 314%, dan ini untuk unit syariahnya sudah lengkap semua ya Bapak Ibu sekalian. Nah, RBC-nya bahkan 390%, ya Bapak Ibu. Nah ini ya untuk perusahaan asuransi syariahnya. Nah, dan ini juga menjadi perusahaan The Best Syariah Unit ya di Indonesia ya tahun 2021 ya Bapak Ibu. Nah, bahkan sudah dipersiapkan sudah ada roadmap-nya ya atau road plan-nya, work plan-nya untuk menuju spin off ya ditargetkan tahun 2023 2024 ini sudah spin off menjadi berdiri sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya untuk profil perusahaannya dan legalitas perusahaannya, kemudian ini Dewan Pengawas Syariahnya, ada Ustadz Asep Supaidillah dan Ustadz Muhammad Zubair. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian contoh penyerahan wakaf asuransi syariah yang disalurkan Generalis Syariah ke dompet duafa. Ya ini ya Nazir dompet duafa. Nah di sini ya jadi konsep wakaf asuransi syariah ini sudah berjalan ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini baru mulai ya 2018 dan sudah begitu luar biasa ya manfaatnya, dan Bapak Ibu bisa bayangkan 5-10 tahun ke depan maka manfaat ini akan memberikan manfaat sangat besar ya bagi umat ya Bapak Ibu sekalian insya Allah. Nah makanya konsep ini ya mesti harus kita sosialisasikan ya kepada masyarakat. Nah pertanyaannya berapa nih kalau kita mau ikut program wakaf asuransi syariah? Nah ini dari sisi programnya itu kita bisa mulai 50.000 ya setiap bulannya ya, iurannya itu 50.000 setiap bulannya. Nah tapi ini untuk yang yang masih muda ya, nah paling tidak umur 17 tahun ke bawah lah gitu. Tapi kalau 17 tahun ke atas, nah itu minimal 100.000 setiap bulan ya Bapak Ibu sekalian. Nah dengan konsep ini maka setiap orang itu Bapak Ibu bisa berwakaf.
Nah, ya setiap orang itu bisa mewujudkan impiannya memiliki wakaf terbaik. Bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan dia bisa berwakaf 1 miliar. Kenapa enggak Bapak Ibu sekalian, setiap kita yang hadir ini memiliki impian, ya bisa berwakaf. Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama konsep wakaf lifestyle. Ya Bapak Ibu sekalian. Apa itu konsep wakaf lifestyle? Ya konsep wakaf lifestyle ya ini adalah sebuah solusi bagi kita. Harapannya setiap kita itu memiliki impian. Ya. Yaitu impiannya apa? Impiannya bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Nah, bagaimana solusinya? Bisa kita awali dengan sedekah rutin dengan konsep wakaf asuransi syariah. Yang dimana kalau ketika kita meninggal, kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, bagian dari wakaf lifestyle itu juga, maka kita juga melakukan yang namanya wakaf uang. Wakaf melalui uang di masa hidup kita. Minimal setiap apa? Setiap hari Jumat. Makanya kita punya program di Wakaf Mulia Institute namanya Jumat Mulia Berwakaf, Bapak Ibu. Nah, kita punya program Jumat Mulia Berwakaf di mana setiap hari Jumat kita berwakaf dan kita mensiarkan wakaf. Nah, ya Jumat Mulia Berwakaf. Nah, ini kita lakukan sampai kapan? Yang namanya wakaf lifestyle itu gaya hidup kita sampai kita meninggal, Bapak Ibu sekalian. Sehingga suatu saat ketika kita meninggal, kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar, kita dipadamkan dari api sisa kubur, mendapatkan pahala mengalir, dan insya Allah bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya Bapak Ibu. Inilah namanya wakaf lifestyle road to Jannah. Nah inilah yang harusnya kita miliki ya Bapak Ibu ya untuk mempersiapkan bekal akhirat kita, yaitu memiliki wakaf lifestyle seperti lifestyle-nya atau gaya hidupnya para sahabat. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Inilah konsep dari wakaf lifestyle itu. Nah, bahkan dengan konsep wakaf asuransi syariah itu kita juga bisa berwakaf untuk orang tua kita. Nah, seperti dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan ada Sa'ad bin Ubadah, ya Bapak Ibu sekalian, Sa'ad bin Ubadah, ini Bapak Ibu, Sa'ad bin Ubadah, ini Bapak Ibu sekalian menyesal ya. Kenapa menyesal? Karena ketika ibunya meninggal, dia tidak sempat ya menemani ibunya. Nah, kemudian dia mendatangi Rasulullah, kemudian mengatakan, wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah wafat saat aku tidak di sampingnya. Apakah sedekahku untuknya dapat bermanfaat untuknya? Maka beliau menjawab, ya Rasulullah menjawab, tentu bermanfaat. Maka saat ini berkata, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai saksi bahwa kebunku yang subur ini aku sedekahkan atau aku wakafkan ya atas nama ibuku. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa berwakaf untuk orang tua kita. Nah, konsep wakaf asuransi syariah itu bisa kita gunakan untuk kita berbakti kepada orang tua kita dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara ya kita berikan hadiah wakaf untuk orang tua kita. Nah, mungkin kalau kita mau kasih langsung hadiah wakaf 500 juta kepada orang tua kita, mungkin kita nggak punya uangnya. Gimana caranya? Bisa kita awali dengan iuran dengan konsep wakaf asuransi syariah. Kita ikut programnya, waatnya, ya nanti kita tulis di situ wakaf ini untuk atas nama orang tua kita. Nah, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika kita meninggal, maka orang tua kita akan mendapatkan penolong ya Bapak Ibu agar beliau bisa mendapatkan surganya Allah. Dan tentunya pastinya kita juga bisa mendapatkan surga yang sama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah sebuah solusi yang sangat luar biasa ya, kita bisa berwakaf untuk orang tua. Bahkan kita juga bisa ya membuat program ya sekeluarga berwakaf. Ya dengan cara apa? Kita pastikan setiap anggota keluarga kita mengikuti ya program ini. Ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekarang kita punya program namanya Excellent Wakaf Family. Di mana kita pastikan minimal anak-anak kita ikutkan program 50.000 gitu ya. Nah, kemudian kita juga mengikuti programnya kita dan istri, dan maka itulah kita menjadi namanya keluarga wakaf yang kita sebut Excellent Wakaf Family. Dan harapannya ini bisa menjadi solusi kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama keluarga. Nah, ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu dengan konsep ini.
Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian konsep wakaf asuransi syariah. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian berkaitan tentang konsep wakaf asuransi syariah ini. Nah, sebelum nanti kita ada tanya jawab dan nanti ada post test ya. Nah, ini saya ada kuesioner terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan langkah berikutnya ya Bu Isna akan share ya link ya kuesioner ya yaitu pejuangwakaf.com/kuesioner. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke chat Zoom, tinggal diklik ya kuesionernya. Silakan ya, pastikan Bapak Ibu semuanya mengisi kuesioner, tinggal masuk ke chat Zoom, kemudian klik ya kuesionernya, kemudian isi kuesionernya. Hanya 3 pertanyaan, tapi mudah-mudahan 3 pertanyaan ini kemudian akan menjadi solusi Bapak Ibu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke ya Bapak Ibu, pastikan ya 42 orang ya yang ada hadir hari ini semuanya mengisi kuesioner berikut ini ya. Silakan lihat di chat Zoom, tinggal klik ya linknya, kemudian isi kuesionernya. Baik, ini saya kasih waktu 2 menit ya Bapak Ibu sekalian untuk mengisi kuesioner. Kami persilakan. Pastikan semuanya Bapak Ibu mengisi kuesioner ya. Lihat di chat Zoom, kemudian diklik ya link kuesionernya. Kami persilakan ya Bapak Ibu, saya kasih waktu 2 menit ya Bapak Ibu. Kami persilakan. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Oke, pastikan ya Bapak Ibu semuanya mengisi kuesioner ya. Nah, ini ada 45 orang ya. Mungkin bisa di-share lagi linknya Bu Isna karena ada yang baru masuk ya. Silakan pastikan semuanya mengisi kuesioner. Silakan yang belum melihat kuesionernya bisa lihat lagi di chat Zoom-nya. Nah, itu sudah di-share kembali ya sama Bu Isna untuk diisi ya kuesioner. Sekali lagi mudah-mudahan ya apa yang Bapak Ibu isi ya ini bisa menjadi solusi ya Bapak Ibu sekalian mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya karena
pastikan Bapak Ibu ngisi ya, karena kita tidak tahu ya kapan waktu kita berakhir. Minimal ketika Bapak Ibu ngisi, ya Bapak Ibu ini menjadi apa ya, kalau istilahnya menjadi langkah awal kita. Nah, gitu ya. Baik, mungkin itu. Nah, silakan ya, pastikan semuanya mengisi. Berikut ini kita akan masuk ke mungkin ada diskusi tanya jawab dan nanti ada apa namanya postnya ya. Baik, terima kasih banyak. Saya kembalikan pada Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Priyanto yang sudah memaparkan terkait sesi kedua ya dari training lisensi pejuang wakaf pada kesempatan malam hari ini. Kita masuk kepada sesi tanya jawab Bapak Ibu, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan post test ya di sesi kedua itu di pukul 21.15. Dan ini di chat Zoom sudah masuk beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab ya oleh Bapak Eko Priyanto. Nah, ini pertanyaan pertama itu dari Pak Amir Pak Manah ya. Nah, ini ya, pertanyaannya adalah apa itu ujroh dan bagaimana perusahaan asuransi tersebut cara mendapatkannya. Silakan Pak Eko bisa dibantu menjawab pertanyaan dari Pak Amir. Bentar ya. Oke ya, baik ya Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya apa itu ujroh? Ya, jadi nah Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat nah di sini ya, saya share screen. Nah, jadi antara apa namanya? Ya. Jadi antara Bapak Ibu sekalian ya, antara peserta ya itu dengan perusahaan asuransi syariah itu akadnya apa? Akadnya wakalah bil ujroh. Ya. Yaitu bagaimana ya perusahaan itu mendapat kuasa. Untuk apa? Untuk mengelola dana ya tabaru ya yang sudah terkumpul ya oleh peserta itu. Nah, makanya akadnya namanya wakalah bil. Ini sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 52 tahun 2016. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam akad wakalah bil ujroh ini ya itu prinsipnya adalah tadi. Jadi perusahaan ini hanya sebagai pengelola kan dana tabaru itu. Nah, maka dalam mengelola dana tabaru itu ya maka perusahaan akan mendapatkan ujroh. Jadi bukan perusahaan memiliki dana, tapi dia mendapatkan ujroh dari pengelolaan dana itu. Nah, jadi hanya sebagai pengelola ya dari ujroh. Nah, nanti objek-objeknya nih ya macam-macam ya. Objek wakalah bil ujroh itu untuk kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio, termasuk pemasaran. Nah, kalau tadi maksudnya ujroh itu untuk orang yang mensiarkan, nanti di sini ya pemasaran. Nah, nanti itu secara detail insya Allah untuk besok kita akan bahas itu ya. Kemudian juga termasuk investasi ya. Nah, jadi akad wakalah bil ujroh dari sistem investasinya. Nah, jadi gitu ya. Jadi dimaksud apanya ujrohnya ini itu dari akad wakalah bil ujroh antara peserta ya dengan perusahaan. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti secara detail bagaimana nanti orang mensiarkan itu nanti besok kita bahas di training lisensi sesi ketiga tentang kompensasi. Nah, begitu mungkin ya. Ya, baik, terima kasih jawabannya Pak Eko, sangat jelas. Terkait dengan seperti apa ujrohnya, nah nanti Bapak Ibu bisa ya, pastikan Bapak Ibu mengikuti sesi ketiga training lisensi pejuang wakaf, yaitu temanya adalah bedah kompensasi syiar pejuang wakaf.
Nah, ini ada pertanyaan yang berikutnya, itu dari Ibu Salmi Supriyatin. Saya pernah ikut asuransi, bayar setiap tahun 6 juta selama 5 tahun. Selesai kalau dihitung dapat 30 juta, tapi kok saya hanya menerima 16 jutaan. Saya nggak ngerti kok bisa sebegitu. Tolong barangkali ada penjelasannya. Silakan Pak Eko. Ya, oke ya. Baik ya, dari Bu Salmi. Nah, kalau dalam konsep yang Bu Salmi ikuti itu namanya konsep asuransi syariah dengan konsep namanya unit link biasanya. Ya, unit link itu maksudnya apa? Nah, dalam iuran yang kita berikan setiap bulan itu ada dibagi dua tuh biasanya, yaitu ada namanya tabaru, ada yang namanya investasi. Nah, jadi ada dana tabaru, ada dana investasi. Nah, bicara dalam prosesnya itu ketika kita iuran itu, maka sebenarnya kemanfaatan yang kita dapatkan itu kan sebenarnya manfaat investasi. Seperti itu kan? Nah, makanya dalam konsep unit link itu sebenarnya itu tidak fix ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita iuran setiap bulan, terus diakumulasi gitu, terus kemudian nanti kita dapatnya segini. Nah, itu tidak fix seperti itu. Ya karena yang namanya investasi itu naik dan turun. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Yang namanya masa pandemi ini semua investasi itu kan dalam kondisi turun ya. Nah, makanya mesti nih kalau istilahnya ada namanya nilai polisnya itu juga turun. Apalagi kalau hanya 5 tahun. Kalau hanya 5 tahun diambil itu masih kalau istilahnya belum maksimal ya dana investasinya. Karena ketika itu kan sebenarnya kayak kita investasi tapi kita cicilan gitu investasinya kan. Jadi dikumpulnya pelan-pelan. Beda kalau dari awal kita sudah besar ya. Nah, tapi karena kita cicilan gitu. Nah, jadi ibaratnya belum sempat diinvestasikan sudah diambil. Kira-kira begitu ya gambarannya. Nah, itu konsepnya unit link ya untuk asuransi syariah itu. Nah, maka ini memang harus dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ada faktor itunya. Makanya sebenarnya kalau unit link itu rekomendasi itu biasanya itu lama ya, jangka waktunya bisa 10 tahun, 20 tahun itu. Kenapa? Karena investasinya akan terus berputar ya, berputar. Nah, makanya antara biasa dikasih ilustrasi kayak gitu ya. Nah, itu tidak ini ya, tidak apa namanya, bisa jadi tidak sesuai dengan ilustrasinya tergantung kondisi, apalagi kalau kemarin ada COVID ini ya. Nah, ini semuanya lagi susah, turun ya kayak gitu. Nah, mungkin itu untuk konsep yang takaful tadi ya, atau konsep asuransi syariah tadi yang ditanyakan oleh Bu Salmi. Nah, makanya dalam konteks kita akan sangat berbeda ya. Nah, dalam konteks kalau ini kan konteksnya kita mengharap keuntungan ya, gitu. Maksud saya begini, kita berharap dari investasi kita itu nanti kita bisa mendapatkan keuntungan ya dari sisi dunianya ya, kira-kira begitu ya. Nah, dalam konteks kita nanti wakaf asuransi syariah ini konteksnya adalah untuk akhirat. Nah, jadi ketika kita mengikuti programnya itu, ya dananya ya apa, kalaupun ada investasinya itu ya kita terusin, yang memang kita tujuannya untuk wakaf. Karena endingnya kita adalah di sini untuk wakaf. Jadi bukan untuk keuntungan ya di dunia, tapi keuntungan di akhirat. Nah, jadi nanti akan sangat berbeda. Apa ya istilahnya itu, sudut pandangnya juga akan berbeda, kemudian pola-polanya juga akan berbeda. Jadi begitu ya, mungkin konsepnya akan menjadi berbeda ya dengan konsep wakaf asuransi syariah. Nah, makanya ini yang perlu kita pahami ya dari sisi ininya. Begitu ya Bu Isna ya paling ya. Baik, terima kasih Pak Eko terkait dengan pertanyaan dari Bu Salmi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Mas Kuryanto. Nah, beliau menanyakan hal yang mungkin juga perlu dipertegas ya di dalam forum ini, yaitu adalah apa sebenarnya pengertian wakaf asuransi syariah, Pak Eko. Ini kembali ke awal ya. Ya, jadi pengertian sederhananya wakaf asuransi syariah itu adalah sebuah solusi bagi kita yang menginginkan suatu saat bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, kalau pengertian saya ya gitu ya. Jadi ini sebuah solusi kita. Kalau istilahnya kita mengkapitalisasi amal kita. Yang kita awali
dengan iuran rutin setiap bulan atau sedekah rutin setiap bulan, kemudian kita akhiri dengan apa? Kita akhiri dengan wakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar, ya bisa solusi husnul khotimah kita, bisa solusi mendapatkan pahala mengalir, bisa menjadi solusi kita dibebaskan dari api siksa kubur, bisa menjadi solusi kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah konsep dari wakaf asuransi syariah itu. Nah, jadi ingat ya, lihat ya perbedaannya ya. Nah, jadi kemanfaatan yang kita harapkan dari konsep wakaf asuransi syariah itu adalah kemanfaatan akhirat. Ya, kalau istilahnya itu bagaimana kita merencanakan masa depan kita setelah kita meninggal. Nah, karena ternyata tuh kalau kita mau lihat ya Bapak Ibu sekalian, kita belajar lebih detail. Sebenarnya ya waktu kita itu lebih banyak sebelum meninggal apa setelah meninggal? Ya kan, kalau sebelum meninggal maksimal mungkin 60 tahun, 80 tahun. Tapi berapa setelah meninggal? Alam yang akan kita ikuti ini, alam yang akan kita masuki. Ya, ternyata setelah kita meninggal ini bisa sampai berapa ya? Ya, nggak terbatas ya, mungkin bisa di apa namanya? Saya ambilkan ya di sini ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah dengan konsep wakaf asuransi syariah ini, nah ini saya lihatin gambarnya nih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk penting sekali ya pemahaman kita berkaitan tentang ini. Bahwa kita itu ya Bapak Ibu hidup di dunia ini ya Bapak Ibu sekalian, mana lebih lama nih? Hidup di dunia apa hidup di akhirat lebih lamanya? Nah, dan ternyata hidup yang lebih lama tuh di akhirat. Nah, makanya orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang ini ya Bapak Ibu sekalian mempersiapkan tadi ya kematian itu tadi. Nah, ini contohnya untuk referensi kita aja ya Bapak Ibu sekalian. Nih saya sharekan ya. Nah, agar apa? Agar kita tahu ya posisi kita itu seperti apa sih. Nah, bentar ini loading ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat nih ya. Bahwa Bapak Ibu perjalanan kita di dunia ini Bapak Ibu ini sebenarnya posisi kita di mana sih sekarang? Diawali kita di alam roh, lahir, kemudian di alam kandungan ibu kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian ketika kita lahir masuk di alam dunia. Nah, kita di alam dunia ini, posisi kita alam dunia ini, maka nanti kita akan masuk kemana berikutnya tahapannya setelah alam dunia. Ya, sebelum kita meninggal itu alamnya hanya segini nih, hanya 2 tahapan. Tapi setelah kita meninggal tahapannya ada alam kubur, alam kehancuran semesta, alam hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan, catatan amal, mizan, telaga, syirat, baru nanti ditentukan apakah kita masuk surga atau neraka. Yang dimana 1000 tahun di dunia itu 1 hari di akhirat. Ya Bapak Ibu sekalian tadi, wah Masya Allah ya, berarti masih panjang banget Bapak Ibu perjalanan kita. Nah pertanyaannya, kita udah siapin belum bekalnya akhirat kita ini nih? Nah gitu. Padahal selama ini kita masih sibuk mempersiapkan bekalnya di mana? Bekalnya di dunia kita sibukin. Padahal bekal akhirat ini yang paling panjang. Nah itulah konsep dengan wakaf ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita persiapan dengan konsep wakaf ini, maka kita sudah akan mempersiapkan ketika dalam proses kita menunggu sampai kita mau ditentukan masuk surga atau neraka, maka kita memiliki pahala mengalir. Ya, datang pahala mengalir, pahala mengalir, pahala mengalir terus sampai hari kiamat. Ya, Bapak Ibu pahalanya terus mengalir untuk kita. Akhirnya, nah mudah-mudahan ketika ditimbang amalnya, ternyata akhirnya lebih banyak kebaikan daripada keburukannya. Insya Allah kita bisa mendapatkan surganya Allah. Nah, ini pentingnya. Nah, konsep wakaf asuransi syariah itu adalah menjadi solusi untuk kita mempersiapkan hal ini ya Bapak Ibu. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nih, contoh gambaran yang pentingnya ya Bapak Ibu bagi kita semua. Itu bisa. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Kita akan masuk ke postes sesi 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, itu saya sudah share link postesnya di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu bisa mengklik link postesnya, kemudian mengerjakan soalnya.
seperti sesi pertama ada 10 soal, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa mengerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang, dan jika Bapak Ibu sudah selesai silakan bisa menuliskan di chat Zoom sudah selesai. Silakan Bapak Ibu ke chat Zoom dan diklik link untuk post testnya. Setelah post test nanti kita akan melanjutkan sesi tanya jawabnya ya Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang belum selesai bisa menyelesaikan ya untuk post-test pada sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan dengan post-test ini lebih menguatkan ya pemahaman kita terhadap materi yang kita terima pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu, tadi saya cek ya, di ini di kuesionernya itu ada sekitar 20 orang ya yang mengisi. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang tertinggal untuk untuk link kuesionernya. Saya masukkan lagi ya Bapak Ibu ya di chat Zoom. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi kuesionernya bisa melihat di chat Zoom dan bisa mengisi kuesionernya. Termasuk juga post-testnya kalau ada peserta yang ketinggalan. Saya masukkan juga ya untuk post-testnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai mengerjakan, mohon untuk memberikan pemberitahuan, notifikasi ya di chat Zoom sudah selesai gitu ya. Atau ini ada yang mengirim hasil skornya juga boleh ya. Kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya di chat Zoom. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya adalah dari Pak Amir Pakmanah lagi. Pertanyaannya adalah, seumpama setelah lunas pembayaran asuransinya selama 5 tahun, setelah itu apa yang harus dilakukan Pak Eko? Ini dari Pak Amir. Silakan Pak Eko. Ya, baik ya Bapak Ibu sekalian. Nanti programnya ada 2 ya Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk yang di Jurnalis Syariah, ada namanya program iPlan Syariah. Nah, kalau iPlan Syariah itu dia kombinasi tadi yang istilahnya unit link ya, kombinasi antara tabaru dengan investasi. Nah, kalau untuk yang iPlan Syariah ini, bagaimana kalau setelah lebih dari 5 tahun, maka setelah 5 tahun itu nanti kita bisa tidak iuran lagi, tapi kita lihat dulu ya hasil investasinya. Nah, kalau misalnya hasil investasinya ini mencukupi untuk istilahnya untuk iuran tabarunya gitu, nah, berarti kita tidak iuran. Tapi nanti kalau misalnya sudah misalnya berkurang, tidak mencukupi, nah kita tinggal istilahnya namanya top up ya. Yang penting menjaga polis wakafnya itu aktif. Nah, itu aja. Jadi hanya untuk menjaga itu aja. Karena memang niatan kita kan untuk wakaf. Tapi kalau misalnya hasilnya bagus gitu, ya berarti kan nanti sudah tertutupi terus ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dalam konteks yang iPlan Syariah. Nah, bedanya kalau Isalam, ya nanti ada nama produknya Isalam. Nah, itu ketika kita iuran selama 5 tahun, setelah 5 tahun selesai, maka ya sudah kita tidak iuran lagi. Ya, tapi nanti kita akan di cover sampai umur 99 tahun. Nah, jadi cuma 5 tahun aja misalnya. Nah, nanti tergantung kita ikut program mana ya, 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun tergantung kita. Nah, jadi kalau cuma 5 tahun aja misalnya iuran kita ya sudah, iurannya 5 tahun, nanti kita akan di cover sampai umur 99 tahun. Nah, kalau dengan konsep ini tidak ada investasinya ya. Jadi konsepnya murni tabaru ya, Bapak Ibu. Nah, makanya itu nanti kita boleh pilih ya Bapak Ibu sekalian mau ikut yang mana. Nah, kalau yang simpel tadi dengan Isalam itu ya, iurannya 5 tahun, ya, yang minimal 50.000 tadi, nah, manfaatnya kita bisa dapatkan sampai kita meninggal mungkin ya, karena 99 tahun itu kan jarang ya orang umur 99 tahun. Nah, kalaupun nyampe 99 tahun itu nanti dikembalikan ya, dananya dikembalikan ke pesertanya ya, ya mungkin nanti bisa digunakan untuk wakaf. Nah, begitu ya Bu Isna ya untuk konsepnya. Baik, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Pertanyaan dari Pak Amir. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Fauzi. Wakaf asuransi syariah ini meliputi asuransi apa saja?
kemudian dan menggunakan akad apa. Jadi ada 2 pertanyaan, asuransi apa saja, kemudian menggunakan akadnya. Baik, ini ada pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian dari Pak Fauzi. Ya, ini pertanyaan dari Pak Fauzi itu, wakaf asuransi syariah itu meliputi asuransi apa saja? Nah, jawabannya wakaf asuransi syariah itu fatwanya DSN MUI untuk saat ini adalah wakaf asuransi jiwa syariah. Nah, makanya fatwanya itu adalah wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah ya. Nah, jadi fatwanya begitu ya. Nah, yang bisa itu. Kemudian menggunakan akad apa? Akadnya tadi ya, akad wakalah bil ujroh. Nah, tadi sudah kita bahas ya tadi ya, akad wakalah bil ujroh. Kemudian dana tabaru yang dihimpun diserahkan untuk wakaf dan asuransi untuk nazirnya mendapatkan penghasilan dari mana? Nah, jadi ya dalam konsep wakaf asuransi syariah itu ingat ya Bapak Ibu, prosesnya pertama diawali dulu ya dari mengikuti program wakaf asuransi syariah. Nanti wakafnya itu keluarnya ketika wakif ini meninggal ya. Nah, ketika wakif ini meninggal dapat santunan, santunnya kemudian baru disalurkan ke nazir. Nah, disitulah maka dana itulah yang nanti akan dikelola oleh nazir. Nah, dalam konteks dana yang sudah dikelola oleh nazir, nah berapa persen manfaat yang bisa didapatkan oleh nazir itu 10% dari pengelolaan harta benda wakaf itu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus bisa dipahami ya dengan konsep wakaf asuransi syariah itu kita menggunakan instrumen asuransi syariah ya, kemudian outputnya nanti wakaf. Nah, itulah yang nanti yang dikelola oleh nazir. Nah, kalau di awal ini dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Begitu ya. Baik, sudah keluar suaranya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Imam Hasan. Apa hanya satu lembaga asuransi yang punya produk wakaf ini Pak Eko? Silakan. Ya, untuk untuk program wakaf asuransi syariah ini karena sudah ada fatwanya dari DSN MUI, hampir semua perusahaan asuransi syariah ada programnya. Ya, jadi hampir semuanya punya ya program syariah. Kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi karena memang ini merupakan program resmi ya dari BWI dan perusahaan asuransi gitu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Irfan ini ya. Pejuang wakaf bisa juga menawarkan asuransi syariah dan konsep ujrohnya seperti apa? Untuk konsep ujroh tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko ya, Pak Irfan. Insya Allah nanti akan dibahas secara lengkap terkait dengan konsep ujrohnya ini di sesi ketiga training lisensi pejuang wakaf ya Pak Irfan. Nah, pastikan Pak Irfan besok sore besok malam pada Kamis malam pukul 20.00 Pak Irfan bisa mengikuti sesi ketiga dari training lisensi pejuang wakaf agar memahami tentang konsep ujrohnya ini. Selanjutnya dari Pak Sampurno Wibowo, Pak Eko ini berarti setiap kita wajib membayarkan wakaf di perusahaan ini ya. Nah, silakan mungkin bisa dibantu menjawab yang ini dari Pak Sampurno ya.
Ya, baik. Ini saya sekaligus menjawab pertanyaan Pak Iksan Wahyudin. Ya, kok jadi seperti menawarkan asuransi syariah ya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu, kita perlu memahami ya dalam konteks syiar wakaf ini, seperti yang kita sudah bahas bahwa ya yang namanya wakaf itu, yang pertama kemarin apa? Ada wakaf melalui uang, kayak gitu ya. Kemarin kita sudah bahas tuh wakaf melalui uang. Itu kita syiarkan juga. Kemudian kita wakaf uang. Nah, itu juga kita syiarkan, kita fundraisingkan juga. Ada wakaf uang berjangka, itu juga kita syiarkan. Ya, bahkan ini mohon doanya Wakaf Muda Institute ya sedang menjalin kerjasama ya salah satu BUMD ya yang ada di sebuah provinsi yang dimana nanti konsepnya kerjasama dengan perusahaan yang dimana nanti perusahaan ini akan melakukan konsep wakaf uang berjangka yang nanti ya mauquf alaihnya itu adalah masyarakat ya di sekitar perusahaan besar ini. Nah, jadi nanti ada namanya wakaf uang berjangka. Nah, jadi itu kita lakukan juga ya Bapak Ibu sekalian dengan konsep wakaf uang berjangka. Ini kerjasamanya dengan Bank Muamalat ya. Nah, kemudian kita juga seperti yang disampaikan tadi ya BWI juga merekomendasikan ada namanya wakaf asuransi syariah. Nah, wakaf asuransi syariah ini juga menjadi solusi ya bagi umat, ya maka ini juga bagian dari syiar kita. Nah, jadi pejuang wakaf itu di sini lengkap ya Bapak Ibu program syiarnya. Bahkan seperti yang sudah saya share di grup ya, bahkan kita juga bukan alhamdulillah ya. Jadi ini menjadi amanah untuk kita. Kita juga membantu wakif yang mau berwakaf seperti yang saya sharingkan itu. Jadi kebetulan kita mendapatkan ada seorang wakif yang berwakaf kebun ya Bapak Ibu, kebun kopi plus ada durennya plus tambaknya, yang itu Bapak Ibu ya diwakafkan ya wakaf produktif, mauquf alaihnya untuk siapa? Untuk ahli warisnya ya, dan juga sekaligus untuk pembangunan pesantren dan seterusnya. Nah, itu wakaf yang sifatnya fisik juga ini menjadi bagian dari syiar kita ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi jadi wakaf asuransi syariah itu menjadi bagian ya dalam proses syiar kita ya, karena ini kita pejuang wakaf ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat konsep wakaf itu sangat luas seperti disampaikan oleh Ustadz Irfan Soukibek tadi. Nah, itu ya. Nah, dalam konteks tadi juga ya menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi? Yang berikutnya Bu Isna tadi. Nah, yang Pak Sampurna Wibowo tadi pertanyaannya. Oh ya. Nah, jadi perlu dipahami ya Pak Sampurno. Jadi kita ketika mengikuti program wakaf asuransi syariah, ingat ya kita awali dengan iuran rutin dengan konsep tabaru. Berarti iuran rutin dengan konsep tabaru itu konsep wakaf asuransi syariah itu diawali dengan mengikuti program asuransi syariahnya dulu. Nah, nanti outputnya itu baru wakaf. Nah, jadi ibaratnya ini menjadi solusi kita mengkapitalisasi amal kita. Mungkin kalau kita pakai cara yang biasa kita nabung gitu ya. Anggap saja nih ya, kita nabung setiap bulan nih contohnya ya. Kita nabung setiap bulan ya. Misalnya selama 5 tahun 1 juta 60 juta tabungan kita kan setiap bulan. Ya. Nah, misal 60 juta ini kita wakafkan, ya berarti kita nabung 60 juta. Nah, tapi dengan konsep wakaf asuransi syariah, ya mungkin kita tabungannya 60 juta, tapi kita memiliki potensi, ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita meninggal nanti kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Nah, gitu. Jadi ibaratnya ini ada ibaratnya beginilah. Kita misalnya nih ya, kita mau tujuannya ke Mekah, ya haji. Ada sarana yang kita bisa gunakan. Misalnya kalau dulu kita pakai kapal kapal laut misalnya kita pakai. Ya kemudian awalnya mungkin pakai onta misalnya gitu ya. Kemudian berkembang jadi pakai kapal laut ya gitu. Kemudian berkembang lagi sekarang pakai pesawat kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin konsep wakaf asuransi syariah seperti sekarang kita pakai pesawat. Jadi kita menggunakan teknologi
Nah, ini kita bisa memberikan solusi kita mendapatkan surganya Allah. Nah, begitu mungkin ya Pak Sampurno. Jadi ada istilahnya ada tahapannya ya gitu ya. Baik, begitu ya Bu Isma. Baik, terima kasih Pak Eko menjawab pertanyaan dari Pak Sampurno dan juga Pak Ihsan tadi ya. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi Pak Eko. Ini masih dilanjutkan ya, tadi dari Bu Salmi Supriyatin tadi yang terkait dengan beliau mengikuti program di perusahaan, di sebuah perusahaan. Saya ngambil yang 5 tahun jangka waktunya dan jauh sebelum pandemi masa waktunya. Nah, itu tadi yang kemudian dari 30 juta menjadi 16 juta, itu bagaimana sebenarnya begitu ya. Apakah mau ditambahkan Pak Eko untuk jawabannya penjelasannya? Ya, berarti kan investasinya lagi tidak bagus ya saat itu. Nah, kayak gitu. Dan ingat sekali lagi kalau mau ikut program yang seperti itu, jadi kalau kita mau investasi dapat keuntungan, Bapak Ibu jangan pakai asuransi rekomendasinya. Ya, kalau kita mau investasi dapat keuntungan, jangan pakai asuransi. Karena apa? Karena tadi kalau untuk yang unit link itu sangat tergantung naik turunnya ini ya. Nah, ya namanya investasi kan itulah nama investasi Bapak Ibu. Ya bisa untung bisa rugi kan namanya investasi. Ya kalau mesti untung itu maksudnya bukan investasi dong. Nah, mesti kan jadi riba jadinya kan karena ada kelebihannya. Jadi itu namanya investasi bisa untung bisa rugi. Ya mungkin waktu itu Bapak Bu Salmi ya. Nah, waktu itu mungkin posisinya lagi nggak bagus. Nah, dan juga tergantung perusahaannya ya. Nah, ini perlu dipahami ya. Nah, tergantung perusahaannya. Oke, begitu ya. Nah, makanya kalau sekarang kita konsep mengikuti program ini untuk wakaf. Makanya saya juga secara pribadi tidak ada latar belakang asuransi sebelumnya juga. Tapi saya melihat ini ada sebuah konsep, wah ini luar biasa ya, kita bayangkan ya, kita nggak pernah kepikiran, yang mungkin kita tuh nggak tahu kapannya meninggal kita, tapi dengan konsep ini kita udah persiapan. Nah, ketika kita meninggal, kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, itu dahsyat banget kan? Ya, saya jujur aja ketika pertama kali mendapatkan informasinya, ya luar biasa ya, karena kita, apalagi kita sebagai suami gini Bapak Ibu sekalian, kita menjadi tulang punggung keluarga, kita kemana-mana ya, bekerja gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita habis waktunya, terus apa yang sudah kita siapkan? Untuk keluarga kita, untuk akhirat kita yang paling penting juga. Nah, jangan-jangan kita belum siap-siap ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya dengan konsep ini kita sudah siap. Nah, dan dalam konteks kita ini Bapak Ibu, ya, program kita memang di Pejuang Wakaf ini hanya konsepnya adalah yang dikembangkan wakaf asuransi syariah. Nah, makanya kita tidak mensiarkan yang lain-lain ya, hanya wakaf asuransi syariahnya ya Bapak Ibu sekalian. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Eko. Ini alhamdulillah ya dari Pak Amir, Pak Manah ya, beliau dari Magelang. Bismillah, saya berniat ikut wakaf untuk orang tua dengan iuran 100.000 sebulan. Itu jangka waktunya berapa lama ya Pak? Nah ini subhanallah ya, Masya Allah Pak Amir sudah kemudian berniat ya untuk birrul walidain gitu ya, berbuat baik kepada orang tua, dan juga sekaligus sebenarnya ketika beliau berwakaf itu pahala wakafnya juga untuk beliau. Ya, jadi pertanyaan tergantung kita ya Pak Amir, Pak Manah ya, tergantung kita mau berapa tahun, minimalnya 5 tahun. Nah, tergantung kita juga mau berapa tahun, ya tergantung kita juga, misalnya mau langsung bayarnya per tahun juga bisa. Misalnya kita mau 5 tahun tapi bayarnya per tahun juga bisa, ya Bapak Ibu. Jadi, nah iurannya hanya 5 tahun, nanti kita di cover sampai umur 99 tahun. Nah, jadi silakan ya nanti bisa memilih waktunya. Nah, makanya nanti setelah ini yang mengisi kuesioner nanti akan diinfokan ya oleh admin Wakaf Mulia Institute, nanti ada namanya ilustrasi. Nah, kira-kira berapa sih manfaat manfaat meninggalnya, santunannya, terus nanti wakafnya berapa, ya kemudian santunan untuk keluarganya berapa. Nah, kalau konsepnya Isalam, ya kalau Bapak Ibu tadi seperti kasusnya Bu
Salmi tadi ya. Nah, kalau kasusnya Bu Salmi, kalau pengen hitungannya jelas itu ikut yang isalam. Kalau yang isalam itu tidak ada investasinya. Nah, jadi sudah jelas itu. Jadi hitungan antara yang ada di ilustrasi itu sama akhirnya itu akan sama, pasti sama ya, karena apa itu akadnya sudah jelas. Nah, jadi tidak ada investasi, jadi tidak ada naik turun itu nggak ada. Makanya kalau mau yang fix itu ikut yang isalam. Kita iuran 5 tahun misalnya akan mendapatkan manfaatnya itu misalnya berapa? Misal anggap saja nih kita iuran 5 tahun. Manfaat meninggalnya 50 juta. Nah, maka kapan setelah 5 tahun itu ya mesti ketika kita meninggal kita manfaat meninggalnya 50 juta. Kapanpun ya. Nah, di cover sampai umur 99 tahun. Nah, maka nanti di situ akan dibantu dengan ilustrasinya ya nanti ya. Begitu mungkin Bu Isna ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Sebelumnya kita sepakati dulu ya Bapak Ibu, kita acaranya sampai pukul 22 dan ini masih ada waktu 10 menit, masih ada beberapa pertanyaan Pak Eko. Mohon nanti dijawab dengan cepat saja. Ini dari Pak Nurtam, ada individu yang mewakafkan tanahnya untuk pembuatan sarana pendidikan. Apakah tanah wakaf tersebut bisa diambil kembali oleh yang mewakafkan karena tanah tersebut tidak sesuai peruntukannya? Ada tambahan info lagi, akad awal tanah untuk didirikan sarana pendidikan, namun dalam perkembangannya sarana pendidikan tersebut tutup dan terbengkalai. Silakan Pak Eko. Oke ya. Nah, untuk pertama yang namanya tanah wakaf tidak boleh ditarik. Ya. Nah, maksudnya niat wakaf kita ketika sudah kita akadkan wakaf itu tidak boleh dibatalkan ya. Itu yang pertama. Nah, kedua dalam konteks nazir pengelolanya mungkin misalnya tidak mampu atau tidak amanah, nah wakif itu bisa kalau istilahnya ya, bisa berkonsultasi ya dengan BWI setempat ya. Untuk apa? Untuk dicarikan solusi terbaiknya. Apakah ya tanah itu kemudian ya dialihkan ya kepada nazir yang kompeten. Nah, kayak gitu. Misalnya tutup tadi itu kan, ketika tutup ya berarti kan harus ada solusi itu ya. Nah, lembaga pendidikan tutup, maka harus dikasih solusinya. Bisa jadi ini nanti dialihkan kenazirannya kepada nazir yang memiliki kompetennya ya. Nah, itu wakif itu berhak ya untuk bisa mengkomunikasikan kepada kepada BWI ya. Maka solusinya ada di BWI. Nah, jadi jangan jangan mengambil solusi sendiri ya. Nah, solusinya komunikasikan dengan BWI setempat. Nah, kayak gitu. Nanti solusinya seperti apa? Nanti akan ada musyawarah kekeluargaan bagaimana solusinya. Jadi jangan sampai ke pengadilan ya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ke pengadilan. Jadi malu kita ya kalau berurusan masalah wakaf tapi kita sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena memang ini ya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya harta wakaf itu kan amanah ya untuk kita ya. Nah, jadi makanya seperti itu koordinasikan dengan BWI setempat. Begitu mungkin ya Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko atas sarannya, pertanyaan dari Pak Nurtam. Nah, ini ada tambahan nih. Tapi tanah tersebut sudah dibuatkan dokumen atas nama si penerima wakaf atau pengelola lembaga pendidikannya. Jadi kalau tanah wakaf mestinya ini ya Pak ya, sertifikatnya bukan atas nama personal ya. Atau mungkin Pak Eko mau nambahin? Ya, artinya kan sudah masuk ini ya, sudah jadi sertifikat wakafnya kan. Nah, makanya tadi kalau misalnya ada komplain dari wakif, apa? Keluar suara. Keluar nggak suaranya Bapak Ibu? Keluar ya. Ya. Jadi kalau misalnya itu ada komplain dari wakif, ya itu tadi komunikasikan ke BWI ya Bapak Ibu setempat untuk menjadi penengahnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu. Begitu ya. Nah, tetap ya.
Baik, baik. Terima kasih Pak Eko atas sarannya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi solusi ya Pak Nurtam. Silahkan untuk berkoordinasi dengan BWI setempat. Insya Allah nanti di BWI memang ada ya bidang yang menangani tentang persengketaan harta benda wakaf, begitu ya. Itu sudah menjadi bagian dari domainnya BWI untuk membantu para wakif gitu ya maupun nazir. Nah, ini ada pertanyaan dari perangkat Vivo 1814 ya. Apa yang dimaksud dengan pejuang wakaf? Kemudian apa peran pejuang wakaf? Untuk yang pertanyaan ini sebaiknya Bapak bisa mengikuti yang di sesi ketiga ya. Karena besok di sesi ketiga kita akan mendetailkan apa sebenarnya pejuang wakaf dan juga peran dari pejuang wakaf. Pastikan Bapak Ibu peserta pada malam hari ini bisa mengikuti sesi yang ketiga besok. Nah, ini kemudian dari Pak Sampurno Wibowo. Nah, saya memahaminya bahwa kita diarahkan untuk menjadi agen asuransi syariah ya. Bahkan kita diharuskan membayar iuran bulanan, mirip dengan pembayaran premi. Nah, silakan Pak Eko, ini dijawab pertanyaan dari Pak Sampurno Wibowo. Oke ya. Nah, jadi kan gitu Bapak Ibu sekalian, wakaf itu kan pilihan. Nah, jadi ketika misalnya ada program-program wakaf, nah jadi kita nanti bisa memilih. Makanya kita syiar wakafnya kan lengkap ya, ada wakaf melalui uang, wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka, kemudian wakaf asuransi syariah. Nah, jadi silakan ya. Nah, kaitannya dengan kita mensiarkan juga silakan. Ya, kita bisa mensiarkan hanya sampai wakaf melalui uang, wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka, bisa juga. Nah, tapi kita juga bisa mensiarkan program wakaf asuransi syariah. Nah, kalau kita mensiarkan program wakaf asuransi syariah, berarti kita yang mengikuti ketentuan yang ada di asuransi syariah sendiri. Nah, jadi ini bisa ini ya bebas ya Pak Sampurno. Jadi artinya setiap kita boleh memilih ya kita mau mensiarkan programnya seperti apa. Nah, kalau kayak tadi iurannya itu tadi kalau untuk konsep wakaf asuransi syariah memang premi. Kenapa? Karena memang kita menggunakan instrumennya itu kan asuransi syariah. Ya, ingat ya diawali dengan konsep asuransi syariah, diakhiri nanti kita bisa berwakaf tadi ya. Nah, kayak gitu. Jadi memang pakai ini ya iurannya itu konsepnya dalam asuransi syariah. Jadi kalau bahasanya mungkin premi gitu ya. Kalau bahasa di asuransi syariah itu iuran kira-kira gitu. Begitu mungkin ya. Jadi itu bebas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau kita ingin mensiarkan juga program wakaf asuransi syariah ya berarti kita mengikuti aturan ya sesuai dengan OJK ya gitu. Kalau enggak ya berarti kita syiar yang biasa ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Jadi yang perlu digaris besar garis bawahi bahwa itu semua kita mau mengikuti program yang mana itu adalah pilihan kita masing-masing. Dari Wakaf Mulia Institute atau pejuang wakaf itu sifatnya adalah menginformasikan ke masyarakat bahwa ada loh program wakaf uang berjangka, wakaf asuransi syariah, wakaf dengan sukuk, begitu ya, agar memang masyarakat itu mempunyai banyak pilihan dan kemudian mana yang akan menjadi pilihan dari masyarakat kita, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Robi. Bila seumpama kita ikut yang 1 juta selama 5 tahun, tetapi Allah berkehendak lain, di tahun kedua atau ketiga kita dipanggil atau meninggal. Apakah manfaat yang kita terima masih tetap sama 2,2 miliar atau ada lagi Pak? Ya, jadi sesuai dengan konsepnya Bapak Ibu, ya ketika kita misalnya mengikuti programnya, dengan misalnya program yang 1 miliar ini ya, kita iuran ya, tahu-tahu di tahun kedua kita iuran kita baru tahun kedua, tapi kemudian kita meninggal. Nah, ketika kita meninggal berarti kan kita akan dapat santunan. Berapa santunannya? Ya, sesuai akadnya santunnya 2,2 miliar. Ya sudah, berarti kita mendapatkan santunan 2,2 miliar. Yang nanti 45%-nya wakaf 1 miliar, yang 55%-nya santunan untuk ahli waris. Nah, seperti itu ya. Jadi ya itu salah satu kemanfaatan kita ya bagaimana niat kita ya untuk bisa berwakaf dalam jumlah besar
ya bahkan bisa berwakaf 1 miliar itu dengan konsep wakaf asuransi syariah itu kita bisa mendapatkan solusinya. Nah, tapi dalam konteksnya apakah kita iurannya 1 juta per bulan dan seterusnya ya. Nah, kemudian berapa tahun dan detailnya itu nanti ada namanya ilustrasi ya, nanti ada hitungannya. Karena nanti ini tergantung umur ya Bapak Ibu. Dalam hitungan asumsi 1 juta selama 5 tahun itu asumsi umurnya 14 tahun. Nah, nanti disesuaikan kalau kita umur berapa 30 tahun nanti ada hitungannya sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi itu harus didetailkan. Tapi dalam konsep bahwa dalam proses itu baru tahun kedua kita meninggal ya sudah. Ya, karena itulah konsep, sama seperti halnya nih ya Bapak Ibu nih. Dalam kita konsep ikut iuran RT. Ya, kita misalnya baru pindah ke 1 RT. Ya kan gitu. Kita ikut iuran RT-nya ya, misalnya berapa itu tadi? Misalnya kita 5.000 ya setiap bulannya ikut iuran RT. Nah, karena kita ikut dalam program itu, padahal kita iurannya baru misalnya 2 bulan, tahu-tahu meninggal. Nah, maka kemudian ya berarti kita berhak dong mendapatkan ya, santunan ya sesuai dengan yang sudah disepakati di RT tersebut. Padahal kita iurannya baru berapa? Iurannya baru 2 bulan misalnya, atau baru 2 kali. Nah, sama seperti ini juga, sama persis. Nah, jadi sebenarnya konsep wakaf asuransi syariah itu sudah biasa ya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat kata kuncinya, apakah ini memberikan kemaslahatan? Nah, ketika itu memberikan kemaslahatan, nah itulah syariah. Ya, seperti disampaikan oleh Ustadz Didin Hafidudin tadi. Nah, begitu ya, Bu Isna ya. Baik, Pak Eko, terima kasih atas penjelasannya. Dan dari apa yang disampaikan Pak Eko tadi, alhamdulillah ya, ini dari Pak Sampurno Wibowo, terima kasih Pak, saya baru paham. Dari Pak Robi, terima kasih banyak atas penjelasannya, saya paham dari penjelasannya. Mudah-mudahan memang tujuan dari acara kita yang kemudian siar wakaf yang kita lakukan itu adalah memberikan pemahaman, kemudian informasi gitu ya terkait program-program yang memang secara resmi ya diselenggarakan oleh otoritas yang memang berwenang di perwakafan yaitu Badan Wakaf Indonesia. Insya Allah semua program yang ditawarkan, program yang disiarkan oleh pejuang wakaf ini adalah program-program yang memang sudah istilahnya apa ya, sudah direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, kemudian juga dari OJK selaku Otoritas Jasa Keuangan, kemudian juga dari BWI ya, dari Badan Wakaf Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu, pertanyaan semua sudah dijawab dan sekarang sudah masuk pukul 22:02. Kiranya kita akan mengakhiri forum kita pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Pak Eko atas sharingnya, kemudian juga diskusinya. Seru sekali ya Bapak Ibu ya. Memang ketika kita membahas terkait dengan wakaf ini sebenarnya tidak ada habisnya ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah sebuah manfaat bagi kita, bahwasanya kita bisa menggunakan sisa umur kita ini adalah untuk syiar wakaf, sekaligus kita juga mempersiapkan wakaf terbaik kita. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya yang sudah hadir selama 2 jam ya bersama kita di forum Zoom ini. Mudah-mudahan 2 jam waktu yang kita alokasikan ini adalah benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah, kemudian juga menjadi manfaat ilmu yang bermanfaat buat kita, dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pastikan Bapak Ibu untuk bisa hadir di sesi ketiga dari Trading Lisensi Pejuang Wakaf. Tema kita besok malam adalah tentang bedah kompensasi syiar pejuang wakaf. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan, umur panjang, dan juga diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara kita besok malam. Kita tutup forum kita pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.